Materi aljabar merupakan materi kelas 7 semester 1. Nah, anak-anak, nanti kita akan mempelajari tentang aljabar mengenai apa saja ya? Pertama, kita akan mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, operasi aljabar. Yang ketiga, pecahan aljabar. Berikut adalah kompetensi inti. Kemudian kompetensi dasar. Kemudian tujuan pembelajaran. Serta indikator. Apakah kalian sudah mengetahui tentang aljabar atau mendengar kata-kata aljabar? Aljabar berasal dari kata bahasa Arab yaitu aljaber yang berarti pengumpulan bagian yang rusak. Jadi maksudnya seperti ini anak-anak, jika sesuatu itu masih belum diketahui, itu kita misalkan dengan simbol huruf-huruf. Jadi kita simbolkan dengan huruf seperti huruf A, B, C, atau P, Q, R, atau X, Y, Z, atau yang lainnya juga boleh. Nah, seperti apa sih aljabar ini bentuknya? Nah, jadi misalkan seperti ini anak-anak. Misalkan ibu punya sebuah box. Nah, box ini berisi beberapa mangga. Nah, apakah anak-anak tahu berapa mangga yang ada di dalam box ini? Nah, karena mangga yang ada di dalam box ini kita masih belum tahu jumlahnya itu berapa, maka kita misalkan dengan X. Kalau misalkan boxnya ada 2, berarti kita misalkannya adalah 2X. Nah, kalau misalkan ibu tambahkan dengan mangga sebanyak 2 buah, maka bentuk aljabarnya menjadi 2X ditambah 2. Nah, misalkan lagi nih, ibu punya 3 box, berarti bentuk aljabarnya dimisalkan dengan 3X. Nah, bentuk aljabar ini ada unsur-unsur juga yang terkandung dalam bentuk aljabar. Nah, seperti koefisien, variabel, dan juga konstanta. Yang mana yang merupakan unsur-unsur tersebut? Nah, yang pertama, yang dikatakan dengan variabel adalah huruf. Jadi huruf ini disebut dengan variabel. Kalau misalkan ibu punya bentuk aljabar 3x plus 2, maka yang dikatakan variabel adalah x. Kemudian koefisiennya adalah angka di depannya huruf, yaitu 3. 3 adalah koefisien dari variabel x. Kemudian yang tidak mempunyai variabel itu dikatakan konstanta, jadi terdiri dari angka saja. Seperti 2 adalah konstanta. Selain itu, aljabar juga ada suku-suku. Suku-suku pada aljabar itu merupakan bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda plus atau tanda minus. Biasanya anak-anak sering menyebut suku-suku aljabar itu seperti kelompok-kelompok dalam aljabar. Nah, kelompok tersebut ini dipisahkan oleh tanda plus dan minus. Nah, contoh ya agar lebih real. Misalkan ibu punya bentuk aljabar 2x tambah 4y min 7, maka suku pertama adalah 2x. Suku kedua adalah 4y karena tanda pemisahnya adalah tanda plus ya, tambah. Kemudian suku ketiga adalah negatif 7. Jadi ada berapa suku anak-anak? Benar, ada 3 suku. Dalam aljabar juga ada yang namanya derajat. Derajat suatu aljabar adalah pangkat tertinggi yang dimiliki oleh suatu aljabar. Nah, contohnya seperti ini. 7x tambah 2. Karena 7x tambah 2, variabelnya x dan pangkatnya 1, maka dia dikatakan derajat 1. Jika 7x kuadrat plus 2, maka dikatakan derajat 2. Karena x-nya pangkat 2.
7x pangkat 3 ditambah 7x ditambah 2 dikatakan derajat 3. Karena pangkat tertingginya adalah pangkat 3, x pangkat 3. Jadi dikatakan derajat 3. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan aljabar, kita bisa menjumlahkan ataupun mengurangkan aljabar jika suku-sukunya sejenis. Suku sejenis itu didapat dari suku-suku yang mempunyai variabel yang sama dan juga pangkat atau derajat yang sama. Seperti ini anak-anak, contohnya 3x tambah 2y ditambah 7x tambah 4 ditambah 5y ditambah 6. Nah, kita kelompokkan suku-suku yang sejenis terlebih dahulu. 3x sejenis dengan 7x, 2y sejenis dengan 5y, kemudian 4 sejenis dengan 6 karena sama-sama konstanta. Oke, kita kelompokkan. Jadi 3x ditambah 7x ditambah 2y ditambah 5y ditambah 6 ditambah 4. Sehingga hasilnya menjadi 10x. 3x tambah 7x menjadi 10x, 2y tambah 5y menjadi 7y, 4 ditambah 6 menjadi 10. Untuk pengurangan aljabar. Pengurangan aljabar juga sama. Dia dikurangkan dengan suku-suku yang sejenis. Jadi 3x dikurangi 7x, 5y dikurangi 2y, 6 dikurangi dengan 4. Hasilnya 3x dikurangi 7x adalah negatif 4x, 5y dikurangi 2y adalah 3y, 6 dikurangi 4 menjadi 2. Untuk perkalian dan pembagian. Sebelum kita menginjak pada perkalian dan pembagian aljabar, hendaknya kita tahu sifat-sifat perkalian ataupun pembagian. Waktu bab sebelumnya itu kan kalian sudah mengenal ya sifat perpangkatan, jadi perkalian dan pembagian. Nah, ibu ingatkan lagi ya untuk perkalian. Nah, berikut ibu ingatkan kembali mengenai sifat perkalian dan pembagian aljabar. Jika ibu punya A pangkat B dikali A pangkat C, maka akan menjadi A pangkat B tambah C. Jadi kalau dikalikan, pangkatnya adalah dijumlah ya anak-anak ya. Kemudian kalau ibu punya A pangkat B dibagi A pangkat C menjadi A pangkat B min C. Jadi kalau pembagian, pangkatnya dikurangi. Kemudian jika ibu punya A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C, maka akan menjadi A pangkat BC. Jadi pangkatnya dikali. Jadi langsung ke contohnya ya untuk perkalian dan pembagian aljabar. Contoh yang pertama, 5x kuadrat dikali 3x menghasilkan? Ya benar, 5 dikali 3, 15. X pangkat 2 dikali dengan x menghasilkan x pangkat 3. Karena x pangkat 2 tambah 1. Jadi pangkatnya dijumlah ya, menjadi 3. Contoh berikutnya, 2x kuadrat kali y dikali 4xy. Hasilnya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. X pangkat 2 dikali x menjadi x pangkat 3 karena pangkatnya x pangkat 2 dengan x pangkat 1, 2 ditambah 1 adalah 3. Kemudian y dikali y menjadi y pangkat 2. Berikutnya 8x pangkat 3 y kuadrat dibagi 2xy. 8 dibagi 2 menjadi 4, x pangkat 3 dibagi x menjadi x kuadrat, karena 3 dikurangi 1. Pangkat x-nya kan 3 ya anak-anak ya, dibagi dengan x pangkat 1, jadi 3 dikurangi 1 adalah 2. Kemudian y pangkat 2 dibagi y menjadi y pangkat 1, karena y pangkat 2 dikurangi 1 menjadi y, sehingga hasilnya 4x kuadrat y. Nah, untuk menyelesaikan soal aljabar, kita juga hendaknya mengingat kembali operasi-operasi pada aljabar. Sifat-sifat operasi pada aljabar sama seperti sifat operasi pada bilangan bulat. Namun,
Yang aljabar ini kan memang mengandung huruf-huruf ya, beda dengan bilangan bulat yang hanya mengandung angka saja. Nah, sifat-sifatnya adalah yang pertama, sifat komutatif, yaitu jika ibu punya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kalau ibu punya A kali B, maka B kali A. Jadi sifat komutatif berlaku juga di penjumlahan dan perkalian ya anak-anak. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif contohnya adalah misalkan ibu ada A tambah B tambah C, misalkan ibu kelompokkan terlebih dahulu B ditambah C, itu sama hasilnya ketika ibu kelompokkan A dan B terlebih dahulu, kemudian C. Begitu pula dengan perkalian, A dikali B kali C, jadi ibu kalikan terlebih dahulu B dan C, sama dengan ketika ibu mengelompokkan A kali B terlebih dahulu, kemudian dikali dengan C. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif, yaitu sifat perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya adalah A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian A dikali B min C itu sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Kemudian pecahan aljabar. Penjumlahan pecahan aljabar juga sama halnya dengan penjumlahan pecahan bilangan bulat. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jika ibu punya sepertiga X ditambah 2/5X, maka akan menjadi penyebutnya menjadi 15X. 15X kita bagi dengan 3X, hasilnya 5. 5 dikali dengan 1, hasilnya adalah 5. Kita letakkan di sana ya anak-anak ya. Kemudian 15 ini nantinya juga kita bagi dengan 5X, hasilnya adalah 3. 3 dikali dengan 2, hasilnya adalah 6. Nah, kemudian untuk pembilangnya 5 ditambah 6 adalah 11. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi 11/15X. Berikutnya, kalau ibu punya 1/3XY ditambah 2/5X, maka penyebutnya menjadi 15XY. Kita harus mencari KPK-nya ya anak-anak ya. 3 sama 5, KPK-nya 15. XY dan X kita ambil XY. 15XY dibagi 3XY menjadi 5 dikali 1, hasilnya 5. 15XY dibagi 5X menjadi 3, 3 kali 3Y. 3Y dikali dengan 2 menjadi 6Y. Untuk pembilang 5 ditambah 6Y kita tidak bisa menjumlahkannya karena 5 dan 6Y tidak sejenis, sehingga kita cukup tulis seperti ini saja. Ini sudah cukup yang paling sederhana. Nah, jika ada 20XY/4X, maka hasilnya adalah 5, 20 dibagi 4 adalah 5, X, Y dibagi X menjadi Y, karena X dibagi X habis ya anak-anak ya, hasilnya adalah 1. 1 dikali Y ya, hasilnya Y. Jadi hasilnya adalah 5Y. Kemudian agar melatih keterampilan kalian dalam menghitung aljabar, ibu siapkan contoh soal. Contoh soal yang pertama, hasil dari penjumlahan aljabar 2 dikali X tambah Y ditambah 3 dikali X tambah Y adalah berapa? Nah, kita akan mencari hasil penjumlahan berikut sampai yang paling sederhana. Penyelesaiannya adalah, sebelum kita selesaikan, kita tulis ulang soalnya ya anak-anak ya, agar kita bisa menulis caranya step by step. Yang pertama, 2 dikali X menghasilkan berapa anak-anak? 2X. 2 dikali Y menghasilkan 2Y. Jadi perkalian ini dikatakan perkalian distributif ya anak-anak ya, atau biasanya kita sebut kali pelangi. Kemudian selanjutnya ditambah dengan 3 kali X menghasilkan 3X, 3 dikali Y menghasilkan 3Y. Kemudian kita kelompokkan agar bisa dijumlahkan. Jadi 2X ditambah dengan 3X, 2Y ditambah dengan 3Y. Kalau kita sederhanakan menjadi 5X tambah 5Y. Karena 2X tambah 3X menghasilkan 5X,
2x ditambah 3y, 2y ditambah 3y menghasilkan 5y. Kemudian contoh yang kedua, bentuk sederhana dari 2x dikali x kuadrat plus xy dikurangi 3y dikali x kuadrat plus y adalah, kita tulis terlebih dahulu soalnya seperti yang tadi ya anak-anak ya. Jadi 2x dikali x kuadrat ditambah 2x dikali xy dikurangi 3y dikali x kuadrat dikurangi 3y dikali y. Hasilnya menjadi seperti berikut. 2x kali x kuadrat menjadi 2x pangkat 3, 2x dikali xy menjadi 2x kuadrat y, negatif 3y dikali x kuadrat menjadi negatif 3x kuadrat y. Negatif 3y dikali y menjadi negatif 3y kuadrat. Kemudian kita jumlahkan menjadi 2x pangkat 3 dikurangi x kuadrat y dikurangi 3y kuadrat. Nah, negatif x kuadrat y didapat dari mana anak-anak? Didapat dari 2x kuadrat y dikurangi 3x kuadrat y. Karena suku tersebut adalah sejenis, maka kita bisa menjumlahkannya atau mengurangkannya seperti itu. Begitu mudah ya anak-anak ya. Contoh yang ketiga, Edo membeli 5 apel dan 2 jeruk. Penjual buah tersebut memberitahukan jumlah uang yang harus dibayarkan. Edo memberikan uang ke penjual sebesar 26.000. Jika X menyatakan harga 1 buah apel dan Y menyatakan harga 1 buah jeruk, buatlah model matematikanya. Yang pertama, kita misalkan terlebih dahulu, harga 1 apel adalah X sesuai yang ada di soal. Harga 1 jeruk adalah Y. Nah, sehingga 5 apel itu adalah 5X, 2 jeruk kita misalkan dengan 2Y. Maka jika kita jumlahkan menjadi 5X ditambah 2Y sama dengan 26.000. Begitu mudah ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya agar kalian bisa berlatih lebih baik lagi, Ibu menyiapkan tugas untuk kalian. Nah, tugas ini kalian kerjakan di kertas, kemudian kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Dan terima kasih.